corporate governance, yaitu meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi hak pemegang saham, mengurangi risiko hukum dan reputasi, meningkatkan transparansi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, meminimalkan konflik kepentingan, dan mematuhi peraturan standar. Berikut adalah beberapa poin latar belakang GCG. Skandala keuangan dan kepemilikan perusahaan. Kedua, tuntutan pemegang saham. Dan ketiga, regulasi dan standar internasional. Pengertian dari Good Corporate Governance atau GCG adalah sebuah konsep yang merujuk pada kerangka kerja, prinsip, dan praktik yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengendalikan operasionalnya dengan tujuan untuk mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan dan melindungi kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. GCG berfokus pada bagaimana perusahaan harus diatur, dikelola, dan diawasi agar beroperasi secara etis, transparan, dan akuntabel. Organ khusus dalam penerapan GCG adalah terdapat beberapa komite yang memiliki peran penting dalam memastikan praktik GCG yang baik di perusahaan. Organ-organ khusus ini bertanggung jawab untuk memantau, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terkait dengan aspek-aspek tertentu dalam tata kelola perusahaan. Beberapa organ khusus dalam penerapan GCG meliputi Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Risiko, Komite Keputusan, Komite Tanggung Jawab, Komite Pengembangan dan Inovasi, Komite Berkelanjutan, dan Komite Etika dan Keputusan. Implementasi Good Corporate Governance sangat penting bagi perusahaan perseroan di Indonesia, seperti perusahaan terbuka, perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham, maupun perusahaan tertutup non-public, karena berdampak signifikan pada transparansi akuntabilitas dan berkelanjutan bisnis. Berikut adalah beberapa aspek terkait GCG di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. 2. Komite Nasional GCG (KNKG). 3. Transparansi dan pengungkapan. 4. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. 5. Pemegang saham minoritas. Dan yang keenam, prinsip-prinsip GCG. Yang ketujuh, sanksi hukum. Berikutnya, penerapan GCG yang aktif. Manfaat dari GCG adalah meningkatkan nilai perusahaan, kepentingan pemegang saham terlindungi, transparansi dan akuntabilitas, manajemen risiko yang lebih baik, pengambilan keputusan yang lebih baik, pemangku kepentingan lainnya dilindungi, pemenuhan peraturan dan hukum, dan penghindaran skandal reputasi yang baik. Penerapan GCG dalam usaha BUMN atau Badan Usaha Milik Negara sangat penting karena BUMN adalah bagian penting dari sektor publik dan memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian dan masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek GCG dalam usaha BUMN. Transparansi dan akuntabilitas, pemerintah perusahaan yang baik, pengawasan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, pemenuhan peran sosial dan lingkungan, partisipasi pemangku kepentingan, manajemen konflik kepentingan, pemberantasan korupsi, pemberian penghargaan dan remunerasi yang adil. Penerapan GCG dan pengawasan pasar modal di Indonesia saling terkait dan memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan transparansi pasar modal. Berikut adalah beberapa hubungan antara GCG dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas, penerapan prinsip-prinsip GCG dalam emiten, pengawasan terhadap konflik kepentingan, pengawasan terhadap insider trading, kepatuhan terhadap aturan listing, penghargaan terhadap hak pemegang saham, pemberian sanksi. GCG perbankan di Indonesia adalah penerapan GCG Good Corporate Governance dalam sektor perbankan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting karena perbankan adalah salah satu sektor yang sangat vital dalam perekonomian dan memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan. Berikut adalah beberapa aspek GCG dalam perbankan di Indonesia. Transparansi dan pengungkapan informasi, pemerintahan perusahaan yang baik, manajemen risiko yang efektif, kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan konflik kepentingan, pengendalian intel, pemberian kredit yang bertanggung jawab, penghargaan terhadap hak pemegang saham,
pelaporan risiko dan kinerja, serta pemenuhan standar internasional. Kasus GCG dapat mencakup berbagai situasi, yaitu pelanggaran etika bisnis, ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG, dan tindakan yang merugikan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Di bawah ini adalah beberapa kasus contoh yang pernah terjadi. Kasus Satyam 2009, Satyam Computer Service, perusahaan layanan IT di India, terlibat dalam skandal akuntansi besar-besaran. Manajemen perusahaan mengaku telah memalsukan laporan keuangan selama bertahun-tahun untuk mengembangkan citra perusahaan yang palsu. Ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi pemegang saham dan menyebabkan kolapsnya Satyam. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.